وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akidah dan keimanan yang dimulai dari pengertian akidah. Akidah dari segi bahasa berarti simpulan iman atau pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Sedangkan dari sudut istilah, akidah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad, tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama. Selanjutnya adalah macam-macam ilmu akidah. Akidah terbagi menjadi 5. Yang pertama ilmu tauhid, yaitu ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah yang wajib diketahui dan dipercayai. Yang kedua, ilmu usuluddin, yaitu suatu ilmu yang kepercayaan dalam agama Islam, yaitu kepercayaan kepada Allah dan pesuruhnya. Yang ketiga adalah ilmu makrifat, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan cara mengenal Allah. Yang keempat, ilmu kalam, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang akidah dengan dalil-dalil akliyah sebagai perisai terhadap segala tantangan daripada pihak lawan. Yang kelima, ilmu akidah, suatu ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah. Dalil akidah Islamiyah itu ada 2 macam. Yang pertama dalil akli atau menggunakan akal, dan dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang menentukan apakah dalil itu akli atau nakli adalah fakta dari permasalahan yang ditunjukkan untuk diimani. Apabila permasalahannya adalah fakta yang boleh diindra, maka dipastikan dalilnya akli bukan nakli. Namun jika permasalahannya tidak dapat diindra, maka dalilnya adalah nakli. Dalil nakli itu sendiri diperoleh dari perkara yang boleh diindra. Sebagai contoh, iman kepada Allah adalah dalil akli karena adanya Al-Khaliq atau Maha Pencipta bagi segala yang ada di bumi itu dapat dijangkau dengan panca indera. Yang kedua, iman kepada malaikat dalilnya adalah nakli. Alasannya karena keberadaan malaikat tidak dapat dijangkau indera. Yang ketiga, iman kepada kitab. Jika yang dimaksud adalah iman terhadap Al-Quran, maka dalilnya akli, karena Al-Quran dapat diindra dan dijangkau. Tetapi jika yang dimaksud adalah iman terhadap kitab-kitab selain Al-Quran, seperti Taurat, Injil, dan Zabur, maka dalilnya adalah nakli. Alasannya karena kitab-kitab ini adalah dari sisi Allah, tidak dapat dijangkau keberadaannya sepanjang zaman. Yang keempat, iman terhadap Rasul. Iman terhadap Rasul dalilnya akli, karena pengetahuan akan Al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul adalah sesuatu yang dapat diindra. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat adalah dalil nakli, karena hari kiamat tidak dapat diindra. Lagi pula tidak ada satupun perkara yang dapat diindra yang menunjukkan tentang hari kiamat. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar, dalilnya akli, karena qada adalah perbuatan manusia yang dilakukannya atau yang menimpanya tidak dapat ditolak dan diwujudkan dengan qadar. Selanjutnya adalah pengertian iman. Iman secara bahasa berarti at-tasdiq atau pembenaran. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman berasal dari kata kerja aminu yu'manu dan amanan yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman berarti percaya menunjukkan sikap batin yang terletak dalam hati. Akibatnya, orang yang percaya kepada Allah dan selainnya seperti yang ada dalam rukun iman, walaupun dalam sikap kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada yang telah dipercayainya, masih disebut orang yang beriman. Hal itu disebabkan karena adanya keyakinan mereka bahwa yang tahu tentang urusan hati manusia adalah Allah, dan dengan membaca 2 kalimat syahadat telah menjadi Islam. Selanjutnya, proses pembentukan iman. Pada dasarnya, proses pembentukan iman juga diawali dengan proses perkenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Pengenalan ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Seseorang yang menghendaki anaknya menjadi mukmin kepada Allah, maka ajaran Allah harus diperkenalkan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan anak itu dari tingkat verbal sampai tingkat pemahaman. Bagaimana seorang anak menjadi mukmin jika kepada mereka tidak diperkenalkan Al-Quran? Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja semula benci berubah menjadi senang. Seorang anak harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya, agar kelak setelah dewasa menjadi senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah.
Berbuat sesuatu secara fisik adalah salah satu bentuk tingkah laku yang mudah dilihat dan diukur. Tetapi tingkah laku tidak terdiri atas perbuatan yang tampak saja. Di dalamnya tercakup juga sikap-sikap mental yang tidak selalu mudah ditanggapi kecuali secara fisik langsung. Misalnya, melalui ucapan atau perbuatan yang diduga dapat menggambarkan sikap mental tersebut. Bahkan secara tidak langsung itu ada kalanya cukup sulit menarik kesimpulan yang teliti. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah tingkah laku dalam arti luas dan dikaitkan dengan nilai-nilai hidup, yakni seperangkat nilai yang diterima oleh manusia sebagai nilai yang penting dalam kehidupan, yaitu iman. Yang dituju adalah tingkah laku yang merupakan perwujudan nilai-nilai hidup tertentu yang disebut tingkah laku terpola. Selanjutnya, ruang lingkup iman. Ruang lingkup iman mencakup 3 aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi seluruh isi hati, seluruh ucapan dan segenap laku perbuatan. Ketiga aspek tersebut yaitu isi atau ketetapan hati, seluruh ucapan dan segenap laku perbuatan adalah salah satu kebulatan hidup manusia dalam arti kebudayaan dan peradaban. Untuk lebih ringkas dan tajam, maka masalah bagian isi hati dan ucapan yang memberi dan menyatakan penilaian dan pandangan, misalnya matahari berputar tetap pada sumbunya. Surat Yasin ayat 38. Kita simpulkan menjadi pandangan hidup, dan bagian isi hati dan ucapan yang mengenai dan mencakup seluruh laku perbuatan manusia kita simpulkan menjadi sikap hidup. Dengan demikian, untuk lebih singkat dan mendekati hakikinya, kita terjemahkan menjadi iman ialah pandangan dari sikap hidup. Ruang lingkup itu meliputi seluruh tempat dan waktu, artinya dimanapun dan kapanpun berada, serta dalam kondisi apapun seorang hamba berkewajiban untuk bertakwa. Apakah teman-teman sudah termasuk kepada orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman memiliki tanda-tanda loh. Nah, supaya tahu tanda-tanda orang beriman tersebut, mari kita pelajari tentang tanda-tanda orang yang beriman. Baiklah, yang terakhir adalah tanda-tanda orang yang beriman. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa tanda-tanda orang yang beriman adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dalam memorinya. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, diiringi dengan doa, yakni harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah. Yang ketiga adalah tertib dalam melakukan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Bagaimanapun sibuknya, kalau sudah masuk waktunya sholat, dia segera sholat untuk membina kualitas imannya. Yang keempat, menafkahkan rezeki yang diterimanya. Hal ini dilakukan sebagai suatu kesadaran bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan upaya pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima adalah menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Perkataan yang bermanfaat atau yang baik adalah yang berstandar ilmu Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasulullah. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin tidak akan berkhianat dan dia akan selalu memegang agama dan menepati janjinya. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah dan suka menolong. Berjihad di jalan Allah adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik dengan harta benda yang dimiliki maupun dengan nyawa. Dan yang terakhir adalah tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Sikap seperti itu merupakan salah satu sikap hidup seorang mukmin, orang yang berpandang dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Akidah Islam sebagai keyakinan membentuk perilaku, bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Abu Al-Maudadi menyebutkan tanda-tanda orang beriman adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. Yang kedua, mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. Yang ketiga, mempunyai sifat rendah hati dan khidmat. Yang keempat, senantiasa jujur dan adil. Yang kelima, tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi. Yang keenam, mempunyai pendirian yang teguh, kesabaran, ketabahan, dan optimisme. Yang ketujuh, mempunyai sifat kesatria, semangat dan berani.
tidak gentar menghadapi resiko, bahkan tidak takut dengan maut. Yang kedelapan, mempunyai sikap hidup damai dan ridho. Yang kesembilan, patuh, taat, dan disiplin kepada perintah Allah. بك خير الخلق كلهم